Allah menurunkan Al-Quranul Karim, tapi kan sabuh kitab siga beteren bertahap dalam masa 23 tahun sesuai dengan kebutuhan dan keperluan keadaan yang watayan di Mekah maupun di Madinah. Syahrul Ramadan alladzi, di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quranul Karim. Hudal linnas, Al-Quran ini untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga Al-Quran untuk menyatakan mana yang terpetunjuk, mana pula yang sesat, mana yang salah, mana pula yang benar, mana yang batil, mana pula yang hak. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi kita semua. Pajantren bak tanggai 17 bulan Ramadan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadri, kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tidak pernah ada selain dalam bulan suci Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar di malam 10 yang terakhir lebih diharapkan terjadi dibandingkan dengan malam 10 pertama dan 10 yang pertengahan. Lebih lagi adalah malam-malam ganjil di 10 yang akhir, malam 21, 23, 25, 27 dan 29. 31 lagi ya. Hana lihat usaha hana boleh langit on lihat lu habis. Apakah berbenturan antara dua buah ayat yang terbaca ayatnya? Kedua buah ayat antara dua buah penegahnya. Yang pertama tapagah Al-Quran turun bak 17 Ramadan. 17 Ramadannya galam 10 akhir, mantang 10 pertengahan. Kemudian Allah menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan, kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, sedangkan malam Qadar di malam 10 yang terakhir. Apakah malam ganjil atau malam genap? Malam ganjil lebih diharapkan. Apakah ada berbenturan antara 17 Ramadan dengan malam-malam 10 yang akhir? Enggak berbenturan? Berbenturan. Karena Lailatul Qadar di 10 yang akhir tak peringati turunnya Al-Quran di 17 Ramadan. Ya, nyo sang-sang na mupa, sang-sang na berbenturan. Tapi ini tidak berbenturan. Yang 17 Ramadan adalah Allah menurunkan Al-Quran, surat yang pertama kali turun yaitu surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu terjadi di hari 17 Ramadan ketika Nabi sedang berkhulwah di dalam gua Hira. Turun ayat pertama di hari yang ke-40 urau Nabi nukhulwah lam gua Hira. Maka di hari yang ke-40 Nabi menerima wahyu, yaitu surat yang banta baca asalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan malam Qadar Allah menurunkan Al-Quran dari kalam azali kepada Lauh Mahfud.
untuk kebutuhan setahun yang dalam tahunnya. Peristiwa-peristiwa apa saja yang ada dalam ilmu Allah yang perlu kepada menerangkan tentang keterangan-keterangan, maka Allah turunkan ayat yang dibutuhkan oleh keadaan yang ada dalam tahun itu untuk kadar 1 tahun. Itu terjadi di malam Isra, di malam Lailatul Qadar. Maka dalam 23 tahun turunnya Al-Quran, 30 juz untuk 30 juz dalam tempoh waktu 23 tahun. Nyan yang situn ketitun nyan yang gepetreun oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi enggak ada berbenturan. Yang 17 adalah tahun itu turun yang pertama sekali, sedangkan malam qadar Allah turunkan untuk keperluan setahun. Tunuku gepetreun malam qadar lam, tunuku gepetreun lam. Maka dari Lauh Mahfuz itulah malaikat Jibril menurunkan wahyu satu ayat demi ayat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, jadinya bujak ke ilmu baik wahai pebangai lego te percaya kamu percaya ya benar hati percaya tu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi yang paling besar. Nomor 1 besar mukjizat. Yang nomor 2-nya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama sekali mukjizat yang paling besar adalah Al-Quranul Karim. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah suatu pekerjaan yang terjadi yang menyalahi dengan adat kebiasaan, yang tidak mampu seorang pun mampu melakukannya, yang tidak ada seorang pun mampu melakukannya. Hanyalah Rasulullah yang Allah berikan mukjizat untuk memperkuat dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat. Tidak ada orang yang mampu menandingi. Tidak ada kekuatan manusia apapun, sekuat apapun ekinya, sepandai apapun manusia itu, tak akan mampu menandingi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kumpulkan para pensyair, kumpulkan para penulis-penulis yang hebat untuk membuat Al-Quran tandingan, Al-Quran palsu, tetap tak akan mampu mereka lakukan. Kenapa? Itu adalah mukjizat. Tidak seorang pun yang bisa untuk dilakukannya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Ini Allah menantang orang yang tidak percaya Al-Quran kalam Allah. Dianggap Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad, ataupun para pensyair-pensyair yang mereka mengarang syair-syair di waktu malam, di waktu hari Nabi menghafal, membaca syair-syair itu. Jadi hanya dipercaya Al-Quran yang kalam Allah. Dianggapnya merupakan kemampuan Nabi karena dengan kekuatan ilmu sihirnya yang dianggap liururung kapi. Jadi Allah ketantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kamu dalam keadaan ragu-ragu apakah Quran itu benar kalam Allah atau memang karangan Nabi Muhammad, para pensyair-pensyair yang Nabi Muhammad baca, fa'tu bi suratin min mislih, maka silakan kamu mendatangkan satu surat yang persis sama seperti Al-Quranul Karim, tentang i'jaznya,
bahasanya, makna yang dikandung. Nah, coba kalau memang kau anggap Al-Quran karangan Muhammad, Muhammad adalah manusia, kamu juga manusia. Kalau Muhammad mampu, kamu pun pasti mampu. Coba fa'tu bi suratin min mislik. Kalau memang kamu tidak mampu, wada'u syuhada'akum, panggil Tuhan-Tuhan, ajak Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selama ini, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini kau menyembah patung berhala, ajak patung berhalamu buat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Yang selama ini kau sembah itu apa? Matahari, bulan, bintang, ataupun ada sembahan-sembahan lainnya, ajak mereka itu, Tuhan-Tuhan mereka yang bukan Tuhan Allah, untuk menciptakan satu surat yang persis seperti Al-Quranul Karim. In kuntum sadiqin, jika ada kamu benar pada mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentang. Ternyata ada pula orang yang sangat nakal. Bit dicoba ipegat Quran palsu. Nyawatian icoba ipegat, tapi leh ipegat drawayah baca. Makna ji mana? Wal canggu pong putih diup perut cent disen lupot didu. Mungkin ada yang nggak tahu bahasa ini ya. Ya, itu terjemahan. Jadi menyanyian dan kubet apa gahgok itim baca itim pegak musabakah kan. Mudrawai leh pegak itim baca. Inilah kemampuan, inilah kekuatan i'jaz Al-Quran yang tidak mampu seorang pun membuat Quran tandingan, Quran palsu. Di era 80 sekian di Amerika dibuat semacam seminar, diundang para tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Timur Tengah, diundang pula pemuka-pemuka agama Nasrani, kumpul di satu daerah, saya lupa daerah itu, di Amerika. Mereka berdebat tentang kebenaran Al-Quranul Karim, tentang kebenaran Nabi Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdebat antara orang Islam dengan orang Nasrani. Tokoh-tokoh Islam, para ulama-ulama berdebat dengan pendeta-pendeta yang ada ketika itu. Ternyata semua argumentasi yang mereka sampaikan ditolak dan bisa dipatahkan oleh ulama-ulama dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan Al-Quranul Karim. Pada akhirnya mereka kalah. Ketika mereka kalah, ternyata mereka berkata, kami pada hari ini kalah, tapi kami takkan pernah untuk menyerah. Kami akan membuat satu kitab yang persis bentuknya seperti Al-Quran, ingin mengelabui umat Islam yang bodoh dengan Al-Quranul Karim, yang tidak bisa baca Al-Quran, yang hanya mufhum Al-Quran, yang akan dinekelabai lekaphi. Tak lama kemudian mereka keluarkan satu buku persis setebal Al-Quran, bahasanya bahasa Arab, kemudian ada surat-suratnya, pemisah surat demi surat ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diberi nama kitab itu dengan nama Tarikhul Masih bilisani Arabiyyin Fasih. Sejarah Nabi Isa Al-Masih dengan bahasa Arab, ciptakan Quran palsu. Kalaupun kadang-kadang mbak FB, mbak Facebook, yang disalahkan, ada ayat yang salah, ada kalimat, ada jaminan kepada kitab Taurat. Allah menjaga, Allah tidak menjamin Injil, Taurat, Zabur
seperti Allah menjamin Al-Quranul Karim. Maka 1442 tahun Hijriah itu yang dari Hijriah Nabi, tambah lagi 13 tahun di Mekah sebelum Nabi Hijriah Al-Quran telah turun. Bayangkan sudah berapa ribu tahun. 1442 tambah 13, 1455 tahun sudah Al-Quran diturunkan, tapi masih utuh sampai pada hari ini. Orang tidak bisa mengkelabui. Ini Allah berjanji. Tapi Taurat mereka tahrif, diubah kitab Taurat. Injil ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada perubahan-perubahan. Tapi Al-Quranul Karim Allah menjamin, inna nahnu nazzalnahu wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga tentang keutuhan Al-Quranul Karim. Ya.